Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang trilogi manajemen pengawasan Allah. Allah mengawasi kita lewat otoritas nabinya dan juga otoritas diberikan kepada orang-orang beriman. Allah mengawasi kita lewat mekanisme semacam CCTV berupa ruh yang ada dalam tubuh kita. Rasulnya mengawasi, melihat kita, terhubung dengan kita lewat mekanisme sholawat. Dan orang-orang beriman terhubung dengan kita lewat mekanisme doa. Ketiga perangkat ini terikat dalam satu ibadah, yang ibadah ini sangat luar biasa, ibadah ini sangat agung, ibadah ini sangat spesial, ibadah ini mereknya tak lain dan tak bukan bernama sholat. Sehingga sholat ini sangat spesial. Dari segi turunnya, perintahnya saja sangat spesial. Dan memang dia adalah spesial dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan hampir semua ibadah yang lain itu, seluruh aktivitas ibadah yang lain, sedekah, puasa, syahadat, haji, zakat, semua terhimpun di dalam sholat. Itu menunjukkan betapa agungnya, betapa tingginya, betapa spesialisnya ibadah sholat ini. Sehingga sholat ini ternyata selama ini kita pahami hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Ternyata secara tidak langsung, secara implisit, sholat itu bukan saja berkomunikasi dengan Allah. Tetapi sholat itu satu, memang berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, sholat itu adalah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sholat ini juga berhubungan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada episode yang lalu telah kita bahas, Allah melihat, menyaksikan kita, mekanismenya lewat ruh, Nabi Muhammad lewat sholawat, orang-orang beriman lewat doa. Dan dalam sholat itu terhimpun semuanya itu. Lalu di bacaan apa? Di dalam sholat kita berbicara langsung dengan Allah tanpa jarak. Dalam hadis yang sangat mutawatir, ternyata di dalam bacaan sholat, yang di dalam bacaan itu ada jawaban langsung dari Allah tanpa perantara, yaitu ketika kita membaca suratul Fatihah. Ini sangat masyhur hadisnya, sangat terkenal, sehingga ada orang ketika membaca Al-Fatihah jadi imam tuh nggak mau bersambung. Kenapa? Karena ini komunikasi langsung dengan Allah yang setiap ayatnya ada jawaban langsung. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Dan ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saat itu Allah langsung menjawab, Hamidani abdi. Allah menjawab, hambaku memujiku. Jadi dialog langsung dia. Ketika hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah juga menjawab, Athna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku.
Lalu ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Jadi komunikasi langsung tanpa jarak. Di riwayat yang lain jawabannya berbeda. Marrotan fawalda ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepada aku. Itu ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin. Dan ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah menjawab, Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ada jawaban langsung dari Allah. Dan ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ternyata Allah juga menjawab, Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Nah, itulah sehingga ada seorang imam di kampung-kampung itu ketika membaca Fatihah dia nggak mau bersambung, terputus-putus. Kenapa? Karena sedang berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena ada orang ketika baca Fatihah itu bersambung, tanpa putus, tanpa jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak mau seperti itu. Karena itu dianggap komunikasinya tidak tertib, dibaca putus-putus sampai seperti itu. Begitu pentingnya ini bacaan Fatihah, maka dia masuk rukun di dalam sholat. Sehingga ada ungkapan hadis, La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat tetapi tidak membaca bi fatihatil kitab. Yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini bacaan kita dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Salat itu komunikasi dengan Allah, iya. Tetapi salat itu juga berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bacaan pertama di mana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam salat kita ternyata juga berkomunikasi, terhubung dengan nabinya. Karena dalam kajian sebelumnya yang mengawasi, menilai aktivitas kita itu Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Quran Surat Taubah 105. Makanya ini kita terangkan teknisnya. Dan perangkat sholat ini sungguh sangat luar biasa. Al-Fatihah komunikasi kita dengan Allah. Lalu dibacaan apa? Di dalam sholat kita berkomunikasi dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di bacaan ketika kita membaca tahiyat. Jadi ketika kita membaca tahiyat dalam tasyahud tersebut, pertama sebelum kita berkomunikasi dengan langsung dengan Rasul, kita memuji Allah dulu. Karena apapun yang namanya nikmat itu sumbernya dari Allah. Dan nikmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berkomunikasi langsung dengan nabinya? Yaitu ketika kita mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillahi. Jadi ketika kita membaca bacaan ini, segala ucapan selamat, keberkahan, salawat, dan kebaikan adalah bagimu ya Allah. Ini kita masih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Nah, itu masih pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita harus pahami bahwa tinggal di bumi itu nikmat. Laut dan isinya itu nikmat. Oksigen itu nikmat. Harta itu nikmat. Punya NIP, punya NRP, punya golongan, punya eselon itu nikmat. Punya ilmu itu nikmat. Punya harta itu nikmat. Tapi nikmat yang terbesar adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus melekat di pikiran kita bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Quran suratul Baqarah itu Allah menyampaikan kepada kita, Nabi Muhammad itu hadir yatlu alaikum ayatina, menjelaskan ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat Allah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Wa yuzakkikum, mensucikan kamu, kita disucikan oleh Allah. Wa yuallimuhumul kitab, Nabi Muhammad ini mengajarkan kitab Al-Quran. Wal hikmah, mengajarkan perilaku-perilaku sunnah-sunnah harian. Jadi besar kehadiran Muhammad. Karena ini adalah nikmat yang terbesar, maka Allah perintahkan, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat kalian. Aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkarinya. Bersyukur bagaimana? Karena ayat ini setelah dijelaskan kehadiran Nabi Muhammad itu adalah menjelaskan ayat-ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Kita disuruh oleh Allah mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu baru kita berbicara, terhubung langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika kita mengucapkan bacaan yang tadi diawali dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, dan seterusnya tadi, maka kita bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alaikum hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, maaf. Jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan, salam tercurah kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Jadi kenapa di sini dikatakan assalamu alaika? Seolah-olah ada di depan kita. Padahal beliau kan jauh dari kita karena sudah wafat. Mestinya kalau orang wafat itu biasanya kalau laki-laki pakai ganti dhamir hu, kalau wanita itu ha, dia. Tapi ini tidak dia, tapi assalamu alaika. Keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Hayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah. Jadi bacaan inilah yang banyak menyentuh para habaib, para waliullah, yang ketika dia membaca ini bergetar bibirnya karena dia merasa berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada episode berikut sebelumnya sudah kita terangkan, ketika kita bersalam salawat kepada Nabi Muhammad, Allah mengembalikan ruhnya, memerintahkan malaikat mengembalikan ruhnya. Lalu tersibak tirai itu. Dan Rasul mengetahui siapa yang bersolawat itu dan membalas solawatnya dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bacaan di mana kita terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah terhubung lewat ibadah salat yang bacaannya adalah Fatihah. Kepada Nabi Muhammad terhubung ketika kita membaca assalamu alaika hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu yang ketiga, orang-orang beriman. Kapan kita terhubung dengan orang-orang beriman? Karena Allah, Rasulnya, orang-orang beriman menilai kita, mengawasi kita, menyaksikan kita, melihat kita. Hubungan dengan orang-orang beriman ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Terhubunglah kita dengan orang-orang yang soleh itu. Maka setiap kita mengucapkan itu, semua hamba-hamba beriman, hamba-hamba yang soleh terhubung dengan kita dan mendapatkan otoritas yang diberikan Allah untuk mengawasi, menilai kita. Sehingga sholat itu bukan main-main, suatu perangkat yang mengikat 3 CCTV ini. CCTV-nya Allah, CCTV-nya Rasulullah, dan CCTV-nya orang-orang yang beriman.
Setelah itu tentu orang-orang yang beriman yang dimaksud dengan ibadillahi sholihin, orang-orang soleh ini yang dimaksud adalah orang yang berada dalam lingkaran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu terikat di situ. Tentu yang tidak berada dalam lingkaran itu dia tidak mendapatkan doa ini, tidak terhubung dengan doa ini. Setelah itu kita tutup dengan sholawat Ibrahimiyah. Lalu yang terakhir di dalam sholat diakhiri dengan bacaan salam. Ada yang menarik dalam bacaan salam ketika kita sholat. Hadis riwayat Ahmad. Karena biasanya banyak orang bertanya-tanya, Pak Ustadz, kalau kita sholat itu memberi salam itu salamnya kepada siapa? Nggak ada orang di kiri kanan kita. Kecuali berjamaah ada jamaah yang lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada sebuah hadis. Ini ada juga di Fiqh Sunnah Said Sabiq dalam bab sholat asar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa annan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli qabla al-asr arba'a yabsilu baina kulli raq'ataini bit taslim, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sebelum asar. Ini sebenarnya berbicara sholat sebelum asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dan pada tiap-tiap rakaatnya, tiap-tiap 2 rakaatnya, setiap 2 rakaat, 4 rakaat itu bitaslim. Beliau adalah bersalam. Jadi artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Salamnya kepada siapa? Di hadis itu disambung, alal malaikatil mukarrabin, para malaikat mukarrabin. Nah, 1. Jadi kita tahu ternyata kalau kita sholat salamnya 1 kepada para malaikat. Yang kedua, wan nabiyyin, para nabi-nabi. Tentu di sini masuk Rasul juga, para nabi-nabi. Yang ketiga, waman tabi'ahum. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Terus minal mu'minina wal muslimin, kaum mukminin dan muslimin. Hadis rawahul Ahmad. Jadi sholat itu luar biasa. Komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Rasulnya, komunikasi dengan orang-orang beriman. Dan ketika kita bersalam, maka salamnya kepada para malaikat mukarrabin, para nabi-nabi, para tabi'ut tabi'in, orang-orang mukmin dan muslim semuanya. Luar biasa. Oleh karena itu CCTV dunia bisa rusak, bahkan bisa direkayasa, bisa tidak berfungsi. Tetapi CCTV-nya Allah, CCTV-nya Rasulullah, CCTV-nya orang-orang beriman akan tetap berjalan. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup dengan sebaik mungkin, karena kehidupan akhirat kita itu ditentukan reputasi kita hidup di dunia ini. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.